Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi daripada bab 2. Bab 2 berjudul Lingkungan Pasar dan Bukan Pasar. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi itu tentulah tidak cukup. Kinerja perusahaan dan manajemennya juga tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar, tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Peran manajemen. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer bagaimanapun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Sebagian besar perusahaan telah menemukan bahwa manajer harus terlibat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar. Analisis lingkungan bukan pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintahan termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga
tentang masalah dan kekuatan yang memengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terjadi dengan produk individu dan teknologi itu sendiri, penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memiliki dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaingan dalam konteks institusi dan oleh karena itu, informasi memainkan peran yang sangat penting. Setiap perusahaan dan industri memiliki serangkaian masalah yang harus diatasi dan masalah ini merupakan agenda isu bukan pasar yang dihadapi oleh perusahaan dan industri tersebut. Lingkungan bukan pasar industri, mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasi isu tentang tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasikan interest, institution, dan information yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh otomotif. Institusi pemerintah utama adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, badan administratif, badan pembuat regulasi, dan institusi internasional seperti WTO. Lembaga-lembaga ini menerapkan aturan dan berfungsi sebagai arena di mana kepentingan bersaing untuk memengaruhi aturan tersebut. Lingkungan bukan pasar mencakup seperangkat undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ini, serta peraturan seperti standar keselamatan yang diterapkan oleh lembaga administratif dan pengaturan. Lembaga juga bisa didirikan oleh pihak swasta. Institusi tersebut termasuk pasar, mekanisme arbitrase, dan perjanjian sukarela. Lingkungan bukan pasar juga termasuk lembaga non-pemerintah seperti media berita, media sosial, dan sentimen publik. Perusahaan dalam lingkungan pasar, lingkungan non-pasar, berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Bagian berikut membahas antisipasi masalah, bukan pasar, serta perkembangan dan penyelesaiannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian besar perusahaan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan politik. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemahaman baru. Yang ketiga, perubahan kelembagaan. Yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Yang kelima, masalah moral. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perubahan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar tergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Pendekatan kedua menekankan pada pembatasan tingkat kerusakan setelah perusahaan ditantang oleh suatu masalah. Pendekatan ketiga adalah antisipatif dan dimaksud untuk mempersiapkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengatasi masalah sebelum menjadi masalah. Pendekatan keempat adalah proaktif
Dengan perusahaan dan manajernya tidak hanya mengantisipasi masalah bukan pasar, tetapi juga bertindak untuk memengaruhi masalah mana yang muncul dan bagaimana masalah tersebut dibingkai. Pendekatan ini mengakui bahwa masalah bukan pasar dan perkembangannya dipengaruhi oleh cara bisnis dijalankan. Pendekatan keempat adalah yang paling efektif, tetapi membutuhkan kepekaan yang cukup besar terhadap sumber masalah dan bukan pasar dan bagaimana kemajuannya. Langkah mendasar dalam mengantisipasi masalah bukan pasar adalah melihat potensi masalah atau praktik bisnis dari perspektif orang lain yang mungkin peduli, seperti yang diilustrasikan dalam contoh kartu kelulusan. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampak pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana, mengapa suatu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangan. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi siklus hidup masalah bukan pasar tidak diidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Yang kelima, penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampaknya terhadap perusahaan cenderung meningkat. Ringkasan. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi memengaruhi kepentingan pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Sekian presentasi dari saya tentang ringkasan bab 2. Saya ucapkan terima kasih.